apa itu namanya, syariat-syariat, aturan-aturan, atau orang umum menyebutnya belajar ilmu hakikat lah, belajar tasawuf lah. Banyak orang yang mengatakan itu sebagai sesuatu yang sesat. Tanggapannya Bano bagaimana? Bukan sesat, cuma dalam pengertian banyak orang salah mengartikan Al-Quran. Dia tidak tahu sejatinya Al-Quran itu aja. Mari kita buka mata hati kita secara logis aja. Kan banyak orang yang tidak melakukan sesuai dengan Al-Quran, beragama lain, itu sesat. Misalnya ya, Al-Quran itu kata siapa sih mas? Untuk orang Islam? Bukan. Al-Quran itu untuk orang yang berketuhanan. Makanya dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang yang beriman. Beriman itu berketuhanan. Seandainya Quran itu untuk orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu, ya orang-orang Islam. Islam itu vonis terakhir, selamat. Makanya ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, hak itu tujulah Allah, itu musyrahkan Allah, haqqa tuqatih, dengan sepenuh hatinya. Wa la tamutunna, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Jadi di sini agama tidak perlu diakui, jelas loh mas ya ayatnya. Gak perlu mengakui agama, tapi manuton yang Allah. Takwa itu manut, menurut ke Allah, menurut aturan Allah, serahkan hidupmu ke Allah, otomatis Islam. Nah, berhubung kitab Al-Quran itu diakui bahwa kitabnya orang Islam, ini loh yang salah kaprah. Selagi orang itu masih berketuhanan yang Maha Esa, berhak melakukan Al-Quran, berhak mendapat Al-Quran. Apa? Menuju yang Maha Kuasa, cukup, nggak perlu rumit-rumit. Kena Qurannya, ya ayyuhan nas, itu manusia, semua manusia yang menurut pada aturan Allah, pada berketuhanan, menempati ketuhanan yang Maha Esa. Itu loh, ada kasih sayang Allah di situ. Wala tamutunna, disayang, nunnya nun tauhid. Sungguh jangan sampai mati kamu kalau belum illa Islam muslimun. Quran kitabnya orang iman loh mas ya. Justru ya innalladzina kafaru, kita baca hati kita, sesungguhnya kita ini kafir apa iman. Di Al-Baqarah jelas loh mas ya. Wa minan nasi mayyaqulu amana, dari sebagian manusia banyak yang berkata saya iman billahi, ke Allah dan wal yaumil akhir, dan hari akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak iman. Karena apa? Ayat selanjutnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka khianat pada Allah dan orang-orang iman. Khianatnya apa? Merasa bisa, haknya Allah ditempati, merasa bisa menolong orang, merasa bisa memakmurkan orang, merasa bisa melancarkan rezekinya orang. Itulah pengkhianatnya Allah. Yukhadi'unallaha, mereka khianat pada Allah, haknya Allah ditempati. Padahal statusnya sepertinya orang iman, kata orang, tapi wa ma hum bimu'minin, mereka tidak iman. Termasuk wali Nabi pun tidak ada yang sakti, semua karena dikehendaki Tuhan. Nah, itu sakti. Kata sakti itu kan, kalau saya dari Allah diberikan kefahaman begini mas, sakti sakralin ati, kang tansah kanggo ngadep Gusti, ora bakar rusuh krono regetelati, itulah sakti. Tembus ke hadis kanjeng Nabi, laisa syadidu bisurati, orang yang dinamakan sakti adalah orang yang tidak termakan dengan apa yang di hadapannya untuk mengotori hatinya. Tembus, ada. Makanya semua manusia punya pusaka, pusate saka laul hukmu saka Allah, kembalikan ke Allah. Pusaka, apa ada cerita sahabat kebal? Enggak ada.
yang sahabat yang wafat dengan di atas ranjang kan hanya Abu Bakar. Semuanya di benda tajam. Itu hanya proses kematian. Saya pun rela kalau memang Allah menghendaki saya dengan kematian yang mengenaskan, rela. Memang Allah memproses begitu, mau enggak? Silahkan. Jadi kita tidak usah memandang proses kematian itu bahwa itu simbol akan celaka. Wong mati ini mencotot. Nah, bukan, itu hanya pemandangan dunia. Oke. Terus selanjutnya begini, bagaimana Mbah No memandang klaim kebenaran di masing-masing agama gitu? Klaim kebenaran. Iya. Intinya agama itu kan keyakinan kita, perketuhanan kita, bukan agama, keyakinan kita. Kalau di Indonesia sebelum kemasukan agama-agama dari luar kan sudah berketuhanan yang Maha Esa dengan menyebut Sang Hyang Widi Toyo gitu. Sang Hyang Toyo. Iya, Sang Hyang Toyo. Baru kemasukan ada Sang Hyang Widi. Makanya tidak goyah, tidak mau bertuhan kalau tidak satu. Nah, kalau dihubungkan dengan tembangnya Sunan Kalijogo, tembang Mocopat, itulah judulnya sekarang. Ya. Dulur papat siji pancer. Ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Islam, ini dulur papat. Pancere panggah nyembah nang sing kuwasa. Selamat. Iya. Nah, Sabdo Palon 500 tahun saatnya inilah orang Jawa muncul. Semua agama bersatu keketuhanan. Mocopat. Iya. Kita kan punya saudara 4. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Di situ ada pancer, mari berketuhanan yang Maha Esa satu. Inilah judulnya tembang-tembang Sunan Kalijogo untuk menuju pucung putih hatinya, nggak punya kotor ke agama lain. Berarti jalan keselamatan ini tidak hanya satu agama ya, Mana? Ya tidak. Karena miris sekali kalau kemudian hanya satu agama, terus kemudian saya berbeda agama, saya akan menganggap Mbah No sangat hina, ya kan, sangat najis barangkali, ya kan, ya. Iya. Rahman Rohimnya di mana ya, Mana ya? Semua ciptaan Allah. Iya ya. Yang memunculkan agama itu Allah. Semua agama hanya untuk apa? Ya disatukan pancer menuju yang Maha Kuasa. Nah, kalau Allah mengecap Hindu selain Islam itu harus ke neraka, alangkah jahatnya Allah. Iya. Kasihan dong. Pilih kasih Allah. Iya. Gak punya sifat Rahman Rahim. Umpama manusia nanti di akhirat demo, loh, ya Allah, kamu yang memberikan agama ini. Apapun alasannya, bahwa ketika kita ini terlahir dari sebuah lingkungan yang mayoritas Muslim, ya kita akan Islam gara-gara lingkungan. Iya, nah, terus Islam yang di suku-suku sana, suku-suku yang jauh terpencil dari, sana, iya, jauh dari dakwah keislaman, ya kan nggak adil. Iya, makanya dalam Al-Quran kemarin kan sudah saya utarakan. Innaladina amanu, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, waladina hadu, Yahudi, wa nasoro, Nasrani, wasobiin, orang yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Kan gitu. Tapi man amana, man itu individu satu, mereka bisa diimankan billahi wa bil yaumil akhir, falahum ajrum inda rabbihim, mereka mendapat anugerah dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut kalau nggak masuk surga, jangan takut kalau nggak selamat. Al-Baqarah 62 lo nggak salah itu. Saya nggak hafal ayat. Iya. Kalau nomor berapa nggak hafal, ayatnya hafal. Oke, sangat jangan menarik takut sekali. Kalau nggak selamat. Mari
bersaudara dengan saya. Saya membuka diri. Terus kalau misalnya kita ini Mbah, teman-teman ini yang pekerjaannya kan macam-macam, Iya. ya kan, praktik menerapkan nilai-nilai tasawuf yang paling mudah itu Mbah, Iya. praktik dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana ketika dia kerja di kantor, jadi kuli bangunan, ya kan, kerja di pasar, mengais becak dan lain Iya. sebagainya, gimana praktiknya Mbah? Prakteknya ya sadar ya ikhlas melakukan aktivitas dari Allah sendiri-sendiri. Makanya ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan. Sesungguhnya manusia itu nggak ada yang pandai. Kalau saya di sini dipandang pandai, salah kaprah. Allah yang memberikan gini. Kalau saya pandai, masalah gini. Nah, soal menjadi YouTuber pandai Mas Hendra. Nah, dari ikhtilaful ummati rahmatun, kalau semua ikhlas menjalankan takdir, kita saling membutuhkan, menjadi rahmat, tidak merendahkan salah satu profesi. Iya. Jadi ini loh jari 5 ini loh simbolis Mas. Kita kelihatannya saja ada rendah yang tinggi. Kalau makan kan rata. Kita pada takdir kita masing-masing, ya terimalah rata. Iya. Ini sebuah pencerahan yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Berarti sesimpel itu ya Mbah Noy ya? Iya, untuk apa sulit-sulit mengkaji tasawuf itu kita ya serahkan ke Allah, hasilnya ridho dengan takdir, dijebol hatinya, ikhlasnya, sadarnya, itu sudah tasawuf suci. PR terberat itu kan sebenarnya kalau ini Mbah, kita bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari pasti apa ya, berbeda, mengalami perbedaan karakter dan sifat begitu ya. Dan akhirnya kemudian menggiring kita kepada sebuah kebencian. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian meminimalisir kebencian itu, syukur-syukur bisa menghilangkan sehingga hati kita itu dipenuhi dengan cinta, bukan diselimuti dengan kebencian. Bagaimana caranya? Ngelatihnya bagaimana? Ya, kalau ini sudah saya praktekkan dalam jamaah saya Mas ya. Kita itu berajaskan Pancasila. Satu, kita ajak berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ persatuan Indonesia itu disatukan. Nah, di situ memandang ayat apa? Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, jadi di kalangan jamaah kami nggak ada guru, nggak ada murid. Iya. Semua saudara. Kalau salaman kami berangkulan, hati ketemu hati. Nah, di situ Allah membimbing, kalau tidak bertemu satu hari saja kangennya luar biasa. Tidak memandang kalau itu dalam persaudaraan yang saya jalin selama ini. Misalnya yang di Jeporo tidak berjumpa, yang di Surabaya kangennya luar biasa. Bila bertemu melebihi saudara kandung. Karena kita tidak melihat latar belakang, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, ada semua. Ada semua. Ada. Itu loh, nggak ada latar belakang. Ya Allah, ini saudaraku, ini saudaraku. Kita diikat dengan persaudaraan sampai mati dunia akhirat. Itu kita lakukan, persatuan Indonesia. Kita satu, nggak mau memandang sama sekali latar belakang. Sama kalau saya pribadi untuk menanggulangi hati yang iri gitu. Prinsip saya, kalau saya masih bisa memandang kekurangan orang lain, cacat orang lain, berarti saya lebih busuk dari yang saya pandang. Itu aja. Itu hak Allah, yang memberikan sifat jelek itu Allah.